Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita masih bisa bertemu lagi saat ini, walaupun dalam media sosial kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab karenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman dirahmati Allah. Pada malam ini saya kedatangan tamu yang Masya Allah sangat luar biasa ya, kecerdasannya, keilmuannya Masya Allah. Ini langsung aku panggil aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jumpa kita. Ya, silakan deh. Iya, jumpa lagi. Gimana kabarnya Bang Zuma? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Seperti biasa. Antum gimana, sehat? Iya, alhamdulillah sehat Bang Zuma. Masya Allah. Sehat semua, alhamdulillah. Bang Zuma, jadi gini Bang Zuma. Ini langsung aku persingkat aja gitu ya Bang Zuma ya. Karena dari channel sebelah itu ya, Pendeta Andre Tunggal ya Bang Zuma. Dia tuh, aduh, aku juga heran tuh ya dia ya. Dia waktu sekolah pernah belajar soal cerita apa enggak sih kalau matematika gitu ya. Karena dia hanya melihat angka-angka gitu kan. Dia membaca narasi pun juga nggak teliti banget gitu loh Bang Zuma. Jadi apa benar sih yang dia tuduhkan itu gimana ya kepada Al-Quran? Karena dia nuduh Al-Quran itu kontradiksi gitu. Ini Bang Zuma gimana ini? Langsung aku share videonya aja ya Bang Zuma ya. Boleh supaya saya juga paham inti dari apa yang dia katakan kontradiksi itu terletak di mana gitu. Coba di-share aja videonya, insya Allah kita akan dibimbing oleh Roh Kudus ya, Malaikat Jibril untuk kemudian menjabarkan isi Al-Quran itu. Silakan. Iya siap Bang Zuma, ini langsung aku share dulu ya videonya, karena dia tuh kepengen banget di ini Bang Zuma, dia tuh kepengen banget muncul di channel-channelnya Muslim tuh. Ini langsung aja deh aku klik videonya. Oh ya silakan. Tidak ada kontradiksi. Mari kita lihat, atau mari kita iris tipis-tipis. Kita tunjukin satu-satu teman-teman ya. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, saya mengangkat surah 10 ayat 3. Ini adalah mengenai deskripsi penciptaan di dalam Quran ya. Surah 10 ayat 3 mengatakan sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Perhatikan itu baik-baik. Jadi surah 10 ayat 3 itu mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ya, 6 masa. Nah, di dalam penciptaan atau narasi deskripsi penciptaan dalam surah 41 ayat 9 sampai 12, ini dikatakan begini. Pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Terus, lanjut ya, ayat 10. Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Jadi Tuhan itu atau Allah itu menciptakan daratan dalam 2 masa. Lalu kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Jadi ada makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Jadi 2 tambah 4. Lalu setelah semuanya itu, kemudian Allah menuju ke langit. Ya, dan langit itu masih berupa asap. Lalu kemudian diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Jadi dalam catatan Quran, ada perbedaan deskripsi mengenai masa penciptaan. Misalnya, jika dibandingkan dengan antara surah 10 ayat 3 dengan surah 41 ayat 9 sampai 12. Di dalam surah 10 ayat 3, di mana dikatakan bahwa langit dan bumi itu diciptakan dalam 6 masa. Sedangkan dalam surah 41 ayat 9 sampai 12, itu langit dan bumi semuanya diciptakan dalam 2 plus 4 plus 2. Berarti ada 8 masa.
Jadi pertanyaan kita adalah, kalau Anda polemikus muslim udah berasa jago banget, ya, udah berasa hebat banget, ngatain bahwa, oh ya, Alkitab Kristen kontradiksi gitu ya. Kalau Anda udah merasa jago banget, saya tunjukin bahwa ada perbedaan data tentang lamanya masa penciptaan di dalam Quran, tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Jadi ada 6 masa dan 8 masa. Pertanyaannya, bagaimana? Anda mau jawab sama saya, mana yang benar kalau begitu? Kalau gitu di dalam Quran, Iya. Geli-geli sedap ini. Gimana tuh Bang Zuma? Masya Allah, indah kali ya Islam itu ya, sampai apa yang kemudian diterangkan Al-Quran itu bagi orang yang dibutakan hatinya, tidak mampu melihat kebenaran Al-Quran. Gimana Dek, bisa saya tanggapi atau kayak mana? Bisa banget. Langsung aja Bang Zuma ditanggapi. Oke. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Zulkifli Amabas di channel adik saya ya, Adinda Natalia, yang saya rasa netizennya itu adalah penggemar yang acap kali mendoakan Adinda Natalia dan keluarga ini sehingga bisa bahagia dunia dan akhirat. Saya mulai dari ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan di dalam kaidah Islam, Bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indir ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi 1400 tahun silam tidak ada satu kitab di atas muka bumi ini yang berani mengatakan hal yang sama seperti Al-Quran. Al-Quran menantang siapapun apa yang diterangkan oleh Allah. Maka tidakkah mereka menghayati, mentadabburi Al-Quran, mendalami Al-Quran? Bukan hanya sekedar terjemah, kemudian melihat angka, oh ternyata Quran itu kontradiksi. Allah mengatakan, bukankah mereka menghayati, tidakkah mereka mendalami, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, bukan kalamullah, bukan dari pencipta langit dan bumi, maka kata Allah, pastilah mereka orang-orang yang benci kepada Quran ini akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Subhanallah. Dikatakan sangat gamblang oleh Allah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan. Pasti akan ditemukan banyak pertentangan-pertentangan di dalamnya. Dengan percaya dirinya Al-Quran menerangkan itu. Kemudian muncul orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, ya. Entah siapa namanya tadi. Anak Tuhan, mengaku kepenuhan Roh Kudus, ya kan? Jadi lalu kemudian menerangkan, oh Al-Quran itu kontradiksi. Mari kita urai. Jadi Al-Quran yang dia bawa itu surah Fussilat, ya, Fussilat yang dia yang kemudian dia urai. Jadi sederhana aja untuk membantah kebutaan orang-orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat, hati tapi tidak bisa menyentuh daripada kebenaran. Dalam surah Al-Fussilat itu tidak sedang mengurai bahwa langit bumi 8 masa. Tetapi surah Fussilat itu sedang menerangkan proses penciptaan langit dan bumi. Jadi keduanya gitu. Jadi dikatakan begini. Saya urai ayat per ayat ya. Di ayat 9 dikatakan begini. Qul a'innakum latakfuruna billadzina khalaqal ard. Jadi penciptaan bumi. Fi yaumin ya wa taj'aluna lahu andada. Jadi di situ penekanannya. Dzalika rabbul alamin. Katakan, ada perintah kepada Rasul Muhammad SAW. Qul. Ini penekanan. Qul. Sampaikan kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad. Pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula ya Tuhan-Tuhan selain daripada dirinya. Sesungguhnya Tuhan itu Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Nah, jadi di sini ada angka 2. Jadi kalau orang yang ilmunya nggak sempurna dalam mengkaji
mengkaji pengetahuan ya dalam perspektif pemahaman Al-Quran, membacanya pun tidak bisa, dia akan mencatat di atas kertas, oh ini 2 masa gitu ya. Lalu di ayat selanjutnya mengatakan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ah. Di situ ada disebutkan 4. Jadi sudah 6 nih. Sudah 6. Jadi kalau orang anak TK disebut angka 2, kemudian dikasih angka 4, anak TK pun tahu, oh itu 6. Nah, coba kita loncat di ayat 12. Apa yang diterangkan di ayat 12 itu? Faqadahunna sab'a samawah fi yawmain wa auha fi kulli sama amraha. Anak TK tadi mencatat 2 angka, anak TK-nya mencatat lagi 4 angka, anak TK-nya lagi-lagi mencatat 2 angka. Jadi di situ diterangkan, lalu Allah ya fakada, nah, nanti kita ambil akar kata supaya kita ngerti di sini. Fakadahunna sab'a samawah. Jadi Allah kemudian menciptakan langit, ya, ada 7 langit dalam masa 2 masa maksudnya di situ ya. Sab'a samawati fi yaumain wa auhayna fi kulli sama'in amraha. Jadi anak TK-nya tadi mencatat ada 2 plus 4 plus 2. Anak TK ketika ditanya, itu sama dengan berapa, nak? 8, paman. Nah, itu kalau anak TK. Anak TK nih. Nah, sekarang bagaimana umat Islam itu memahami? Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, ada banyak ayat ya, Dinda Natalia, yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan Al-Quranul Karim di surah Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard. Jadi lagi-lagi anak TK ini yang diseru. Apakah anak-anak TK ini tidak mengetahui bahwa langit dan bumi tadinya keduanya adalah satu? Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard kanata ratkan wa qataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai' hayy afala yu'minun. Maka mengapa anak TK tadi itu tidak beriman? Nah, itu yang diterangkan oleh Allah. Jadi kata Allah, orang-orang kafir yang menutup diri ini, yang mematikan akal pikirannya, ya, yang anak TK pun malu disandarkan sama dengan mereka, itu harus diterangkan kepada mereka bahwa tadinya langit dan bumi itu adalah satu. Nah, kembali kepada dalil yang tadi. Ketika Al-Quran menerangkan, Qul a'innakum la takfuruna billadina khalaqal ard fi yaumain. Jadi ada 2 masa kata Allah situ. Fi yaumain, ada 2 masa. Ada 2 masa. Al-Quran surah Fussilat 9 ada 2 masa. Kemudian diterangkan lagi di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 54 ya. Di situ diterangkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati fi sittah. Nah, sittah, mana sittah? 6 ayam masa. Jadi diterangkan bahwa langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Lalu kemudian dalam surah Yunus ayat 3 juga diterangkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sama. 6 masa juga. Langit dan bumi dicipta 6 masa juga. Lalu kemudian dalam surah Hud ayat 7 juga diterangkan hal yang sama. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. 6 masa. Al-Quran menekankan penciptaan langit dan bumi 6 masa. 6 masa, 6 masa. Lalu dalam surah Al-Furqan 59 juga diterangkan gini. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. 6 masa. Al-Quran menekankan beberapa ayat dalam Al-Quran penciptaan langit dan bumi itu 6 masa. Nah, mari kita kembali ngajar anak TK yang tadi. Jadi kalau Al-Quran menerangkan penciptaan langit dan bumi 6 masa, coba kita urai. Tadi saya langsung ke ayat 12. Di sini diterangkan
faqadahunna sab'a samawati fi yaumain wa auha fi kulli sama. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit dia diwahyukan urusan masing-masing. Oke, kita masuk ke dalam kajian akar kata supaya kita ngerti gitu ya. Yang dikatakan di ayat 12 itu adalah faqadahunna. Itu berasal dari kata qadah. Qada yaqdi. Apa artinya? Makna yang terkandung di dalamnya itu apa sebenarnya? Qada yaqdi, akar kata. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah menyelesaikan atau menuntaskan atau menyempurnakan atau menetapkan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Pada saat proses penciptaan bumi, di situ masuk dalam proses penciptaan gunung dan juga sumber-sumber kehidupan yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksud di situ? Makanan, ya, kemudian bumi. Bumi ketika diciptakan pasti itu include dengan gunung. Makanya dikatakan waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Jadi selalu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada proses penciptaannya itu. Dan Allah menciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh. Nya di sini merujuk kepada bumi. Jadi pada saat penciptaan bumi, di situ bersamaan dengan penciptaan gunung. Jadi dia tidak terpisah antara gunung dan bumi. Bumi diciptakan dalam 2 masa, kemudian ditambah 2 masa lagi penciptaan daripada apa yang ada di dalamnya, 4 masa. Ya, bumi diciptakan 2 masa, komponen yang ada di dalamnya kemudian 4 masa, berarti 6. Nah, langit kapan diciptakan itu? Pada saat proses penciptaan langit, bumi 2 masa inilah langit pun diciptakan. Makanya di dalam ayat 12-nya, faqadahunna. Allah menyelesaikan, menuntaskan, menyempurnakan, menetapkan. Jadi, langit itu ditetapkan, disempurnakan dalam 2 masa. Jadi analoginya gini. Tolong dicermati apa yang saya katakan. Nggak apa-apa ini, Dek, saya lanjut, nggak masalah. Nggak apa-apa. Oke, mana tahu Dinda mau menyampaikan sesuatu? Enggak. Oke, jadi gini, saya membangun sebuah rumah. Ketika saya membangun pondasi, saya habiskan waktu 1 pekan. Jadi, pondasi 1 pekan. Jadi 1 minggu ya. Pondasi 1 minggu. 1 minggu, pondasi saya kerjakan sepekan. Pondasi sepekan, saya selesaikan ini dalam 1 pekan pondasinya. Kemudian saya kerja dinding 2 pekan. Dinding 2 pekan. Pondasi 1 pekan. Atap saya selesaikan 1 pekan. Kemudian saya ditanya, Bang Suma, Anda menyelesaikan rumah ini kok cepat kali? Berapa pekan rupanya? Saya katakan 2 pekan. Kenapa saya katakan 2 pekan? Karena pada saat saya mengerjakan pondasi 1 pekan, itu juga pekerjaan dindingnya dimulai. Arti ya? Jadi pengerjaan atap pun demikian. Jadi pekerjaan daripada pondasi ya sepekan, kemudian dinding 2 pekan, kemudian atap 1 pekan. Ketika saya ditanya berapa lama waktu Anda menyelesaikan rumah Anda, saya katakan 2 pekan. Kenapa 2 pekan? Karena ada pekerjaan antara dinding, memplaster dinding dan mengatapi itu berada pada masa yang sama, yaitu masa pekan kedua. Sehingga ketika saya mengurai, saya menyelesaikan pondasi 1 pekan, saya menyelesaikan dinding 2 pekan, saya menyelesaikan atap 1 pekan. Padahal pekerjaan dinding dan atap itu bersamaan dalam pekan yang sama. Kira-kira anak TK ngerti enggak kalau dijelaskan kayak begini? Ya, kan kalau ya lihat-lihat dulu. ya, kalau dia
Kalau di Al-Quran kan jelas dalam surah Fussilat itu sedang menguraikan proses pekerjaannya. Di surah Fussilat sementara menjabarkan proses penciptaannya, bahwa langit 2 masa, kemudian gunung bumi 2 masa, kemudian isi daripada semua yang ada di langit dan bumi itu selama 4 masa. Kalau diurai seakan-akan nanti setelah bumi baru kerjaan gunung, nanti setelah gunung baru pekerjaan makanan, habis makanan baru pekerjaan lagi. Memang 8 masa, tapi tidak seperti itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya diterangkan dalam Al-Quran apa tuh yang aku bilang tadi, ya, apa yang diterangkan oleh Al-Quran tadi di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah satu? Berarti bersamaan proses penciptaannya. Berarti masa yang dibutuhkan adalah masa yang sama. Ketika diterangkan 2 masa, itu juga proses penciptaan bumi. Bumi, langit 2 masa, kemudian gunung-gunung beserta instrumen yang ada di dalamnya, makanan, apa yang menjadi kandungan udara, apa yang menjadi kandungan tanah, air, itu diciptakan dalam proses 4 masa. Berarti total kesemuanya adalah 6 masa. Nah, ini kalau anak TK memang susah untuk memahami Quran, ya. Makanya saya katakan tadi, coba kita kembali ke akar kata di dalam proses penciptaan langit. Qadai itu ternyata merujuk kepada qada yaqdi, menyelesaikan, menuntaskan. Artinya pada masa 6 masa ini Allah menyelesaikan pekerjaan langit tuntas setuntas-tuntasnya, itu 2 masa. Berarti tidak ada penambahan masa. Karena pada saat proses penciptaan bumi, di situ sedang berjalan proses penciptaan langit. Nah, terjemahan, karena dia umat terjemah, maka dia katakan di dalam ayat 12-nya, di situ dikatakan, kemudian dia menuju ke langit. Di ayat 11-nya dikatakan, di ayat 12-nya dikatakan, lalu diciptakannya 7 langit. Di sini, ya, bukan kata diciptakan, bukan khalaqah, tapi yang ada adalah qada yaqdi. Makanya dikatakan faqadahunna merujuk kepada penyelesaian Allah, menuntaskan Allah menuntaskan apa yang sudah dia ciptakan bersamaan dengan bumi. Boleh ya? Dipahami ya? Ya, jadi di situ bukan baru proses penciptaan langit. Ketika diterangkan dalam Al-Quran di Fussilat ayat 12, itu bukan sedang memulai pekerjaan setelah 4 masa, bukan. Tapi menyempurnakan proses penciptaan pada saat bumi diciptakan, maka di situ juga proses penciptaan langit terjadi. Jadi dalam 2 masa, langit dan bumi dikerjakan, diciptakan oleh Allah. Pada masa proses penciptaan 4 masa, apa yang terkandung di antara langit dan bumi, Allah kemudian waqada yaqdi, menyempurnakan apa yang ada pada langit pada masa di mana proses penciptaan sedang berlangsung dalam masa itu. Jadi tidak ada penambahan masa. Oh, langit dan bumi, gunung dan isinya diselesaikan 6 masa. Habis itu Tuhan selesaikan langit 2 masa. Salah. Keliru. Yang benar adalah pada saat proses penciptaan langit bumi, di situ terjadi proses penciptaan langit. Pada saat pekerjaan dinding, di situ terjadi hari yang sama, masa yang sama pekerjaan atap. Nah, namun kalau diurai tukang Anda menyelesaikan dinding berapa lama? Dindingnya 1 pekan diselesaikan. Kalau atap 1 pekan juga, tapi masa yang sama, hari yang sama. Kenapa? Tukang saya banyak. Tukang saya banyak artinya kekuatan saya banyak. Nah, Allah Maha Kuasa menciptakan itu dengan kekuatannya Allah, menciptakan langit 2 masa, menciptakan bumi dalam masa yang sama, dalam proses yang sama. Makanya diterangkan di ayat tadi bahwa tadinya bumi dan langit itu adalah satu. Dalam surah Anbiya ayat 30. Ya, saya rasa begitu Adinda apa yang saya uraikan, bahwa di surat Fussilat bumi diciptakan dalam 2 masa. Penciptaan gunung
dan isinya serta makanan-makanannya itu adalah 4 masa. Di ayat 12-nya langit diciptakan dalam 2 masa. Nah, kalau kita melihat uraian kata per kata sebagaimana yang diterangkan dalam surah Yunus yang tadi, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Artinya, masa yang dimaksud di sini proses penciptaan langit dan bumi itu bersamaan pada 2 masa, lalu kemudian gunung beserta kandungan daripada bumi itu 4 masa. Jadi 2 masa. Jadi 4 masa ditambah 2 masa 6 masa. Nah, kalau orang tidak memahami akan dia katakan, loh, ini kok di Fusilat jadinya 8 masa, padahal dikatakan 6 masa. Nah, gitulah ya. Ya, iya Bang Zuma. Iya. Ya, jadi jelas banget ya teman-teman ya. Jadi memang nggak ada kontradiksi di dalam Al-Quran ya Bang Zuma. Jadi mereka itu karena ya hanya bisa baca gitu ya. Mereka hanya bisa baca tapi nggak teliti gitu. Jadi mereka nggak membaca ini angka-angka ini menerangkan apa gitu ya Bang Zuma ya. Cuma ngelihat bumi cuma masa langsung ditulis betul. Gitu. Kemudian sama ketika kita ngotot menjelaskan tentang proses penciptaan rumah tadi. Anak TK-nya jelas kok ini tertulis 8, Pak. 2 tambah 4 tambah 2 ini 8. Sampai dia banting-banting nangis guling-guling di tanah. Orang ini ngotot ya. Jadi kita nggak bisa maksa. Karena Al-Quran itu hanya bagi mereka yang menggunakan akal sehat. Benar banget. Al-Quran tidak diperuntukkan untuk mereka yang hanya umat terjemah gitu. Iya Bang Zuma. Jadi ya apa yang ditulis di Al-Quran ya itu udah pasti benar. Karena kan semua itu datangnya dari Allah ya Bang Zuma. Jadi nggak pernah ada kesalahan. Jadi kalau ada orang yang baca Al-Quran kemudian dia merasa ya, oh aku menemukan kesalahan nih di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, yang merasa menemukan kesalahan itu yang salah bukan Al-Qurannya, tapi cara dia berpikir yang salah, cara dia menafsirkan yang salah gitu. Karena dia nggak nyampe otaknya ke apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Benar kata Bang Zuma tadi. Al-Quran untuk orang yang mau berpikir ya, orang yang mau yang menggunakan akalnya gitu Bang Zuma ya. Gimana Bang? Iya, jadi gini, Al-Quran mengatakan begini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi yang menjadikan kita sebagai manusia, dalam hal ini Muslim, orang Islam itu bisa memahami Quran karena kita bertakwa. Ketakwaan kita itulah yang mengajak kita kemudian kembali ke Al-Quran untuk mentadaburi Al-Quran. Nah, mereka tidak. Mereka jadikan Al-Quran itu sebagai tameng untuk menutupi kesalahan yang ada di dalam kitab dia. Ya, meskipun saya belum tonton videonya secara tuntas, tapi saya yakin sekali pasti ada satu hal yang mereka tutupi dengan mengambil ayat ini. Pasti ada satu hal. Karena saya udah puluhan tahun dengan orang Kristen. Dialog, baik itu di secara langsung maupun di Zoom. Saya ngerti tabiatnya mereka. Ketika mereka kemudian menemukan kesalahan dari Bible, maka dia akan kembali kepada Al-Quran. Nah, sementara umat Islam paham tentang Al-Quran. Nah, sekarang gini, Adinda. Hari ini kita menuntaskan apa yang dia perselisihkan tentang Al-Quran. Katanya kontradiksi. Nah, mau tidak dia mengurai kitab mereka yang kita uraikan bahwa kontradiksi? Atau jangan kontradiksi deh, jangan yang kontradiksi. Yang tidak berkesesuaian dengan akal, logika, dan sains. Itu aja dulu. Seperti misalnya di dalam kitab Kejadian. Jangan yang kontradiksi. Yang tidak berkesesuaian dengan akal aja dulu. Bagaimana kemudian matahari, siang dan malam bisa tercipta, sementara matahari sebagai sumber siang dan malamnya belum ada. Itu aja dulu. Mampu tidak mereka mengurai itu? Di kitab Kejadian tuh. Itu aja dulu. Jangan yang kontradiksi. Karena kalau kontradiksi, wow, hancur mereka nanti. Ya, jadi inti daripada materi kita pada malam hari ini adalah kita ingin membuka mata mereka. Mudah-mudahan nantinya dia bisa nonton konten ini ya, supaya mereka itu paham benar bahwa oh ternyata mendalami Quran itu tidak hanya sebatas terjemah. Nah, ini juga perlu dipahami. Melalui channel Adinda saya ingin menyapa netizen untuk mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran itu bukan kalam Allah.
terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah. Yang jadi wahyu, yang jadi kalam, yang jadi firman adalah original teksnya, Al-Quranul Karim itu sendiri. Sementara terjemahan adalah upaya manusia untuk memaknai, untuk memahami, untuk mengerti apa yang dimaksud di dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan, orang-orang ini tidak akan sampai kepada level Quran. Mereka hanya sampai kepada terjemah. Ketika terjemah salah, maka salahlah mereka. Ketika terjemahan keliru, maka kelirulah mereka. Alhamdulillah, umat Islam itu dibentengi dengan apa yang menjadi kaidah dari Allah. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Oleh karena itulah kemudian ketika dipertentangkan, oh tidak kok, di situ dikatakan, lalu diciptakannya 7 langit. Berarti ada pekerjaan yang masa akan datang. Setelah terjadinya 6 masa, ada lagi penambahan 2 masa. Tunggu dulu, kembali ke original teks. Apa yang dikatakan oleh original teks di sana? Dia mengatakan qada, atau dimulai dengan kata fa, maka. Qada hunnah. Jadi dia berasal dari kata qada. Qada itu apa? Qada yaqdi, menyelesaikan, menuntaskan, ya, menyempurnakan, menetapkan. Berarti Allah menetapkan, kalau kita mau masuk ke dalam original teks, lalu Allah menetapkan 7 langit dalam 2 masa. Coba. Allah menetapkan 7 langit dalam 2 masa. Apakah masa berikutnya? Tidak. Kenapa tidak? Karena Al-Quran menerangkan seperti yang saya uraikan tadi dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ar kanata ratqan wa qataknahuma. Jadi langit dan bumi tadinya itu adalah satu. Berarti pada saat diciptakan mereka adalah satu. Berarti diciptakan dalam 2 masa. Gitu cara belajarnya. Tapi susah kalau anak TK sih, nggak akan paham ini. Kalau orang yang ngitung 1 tambah 1 tambah 1 itu belum lulus ya, itu ya nggak bisa paham ayat. Iya betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sangat menarik tema yang Adinda bawa, ya, terkait dengan tuduhan. Saya katakan anak TK ya, karena membaca Al-Quran saja mereka nggak bisa. Sesungguhnya anak TK pun tidak mau dipersamakan dengan mereka. Tapi mau kayak mana lagi? Kita mau kayak mana? Kita mau katakan dia anak bayi, mampu ngomong dia, mampu bicara. Jadi nggak mungkin anak TK lah. Mohon maaf ya anak TK, nggak apa-apa, sekali-sekali lah disamakan dengan saudara siapa tadi itu, ya, tidak masalah lah. Iya Bang Zuma. Nah, terus ini juga sih ya Bang Zuma, tadi Bang Zuma sempat ngingetin aku juga nih tentang hari penciptaan ya di dalam Bible. Memang mereka aja tuh sebenarnya kalau kita baca ya dari pedoman hidupnya mereka ya, pedoman hidup kan kitab suci ya. Pedoman hidupnya mereka kita baca tuh, kalau kita mau bawa apa yang ditulis di situ, kita tanya ke guru IPA aja ya waktu kita sekolah. Itu bisa berantem sama guru IPA yang benar yang mana gitu ya, karena ya nggak masuk akal ya Bang Zuma ya. Kayak di hari penciptaan ya, hari pertama di situ kan udah ada terang ya, udah ada pagi gitu kan, udah ada malam, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 gitu ya. Padahal gimana bisa gitu loh, sedangkan matahari aja diciptakan hari keempat. Terus hari penciptaan yang hari ketiga juga itu kan ada tumbuh-tumbuhan ya, yang Kejadian 1 Iya, benar. 9 sampai 13 itu ya. Nah itu lebih gak masuk akal lagi tuh. Gimana bisa ada tumbuhan kan di hari ketiga sudah diciptakan, tapi mataharinya hari keempat. Nah proses fotosintesisnya gimana? Tumbuh-tumbuhan itu kan butuh matahari ya buat kelangsungan hidupnya. Jadi ini kalau kita bawa dalil dari mereka terus kita tunjukin ke guru IPA, ini gimana sih sebenarnya Tuhannya mereka ya, ini kan Tuhannya mereka ya, yang mereka sebut firman Tuhan, berarti kan firman dari Tuhan mereka. Itu tahu apa enggak sih sebenarnya gitu ya, masa dia yang menciptakan dia nggak tahu gitu ya, atau guru IPA-nya masa yang lebih pinter dari Tuhan, kan nggak mungkin lah ya kalau guru IPA lebih pinter dari Tuhan. Itu Tuhan seperti apa gitu ya. Tapi ya biar teman-teman yang pikir sendiri aja ya, simpulkan sendiri ya Bang Zuma ya, keanehan-keanehan itu kayak gimana. Iya betul. Cuman biasanya kita kalah dari segi teknik yang mereka gunakan untuk mengelak. Kalau umat Islam itu kan
berbicara sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam arti kata, tidak ada upaya yang umat Islam lakukan untuk menutupi sebuah kesalahan. Nah, mereka ini pintar. Ketika mereka nyata menemukan kesalahan itu, maka dia akan mencarikan solusi agar supaya kesalahan itu dianggap sebuah kebenaran gitu loh. Nah, dia bisa jadi mengatakan, oh jangan Anda sandarkan metodologi di dalam kodifikasi Quran dengan metodologi penyusunan kitab kami. Bisa jadi. Bahkan dengan berani bisa jadi mereka akan mengatakan, memang kitab kami itu tidak seutuhnya firman Tuhan. Ada yang kayak begitu. Saking dia mau membenarkan sesuatu yang salah gitu loh. Sementara kalau kita melihat Dinda Natalia, di dalam kitab mereka, oknum yang kemudian mereka jadikan sebagai Tuhan itu adalah seorang Muslim yang taat. Kenapa saya katakan dia adalah seorang Muslim yang taat? Bayangkan, untuk berkata-kata saja, dia harus benar-benar berhati-hati. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Meski kemudian dia diberi kesempurnaan di dalam hal mujizat. Bayangkan, sosok manusia yang bisa menghidupkan orang mati di tengah-tengah manusia yang menyaksikan banyak manusia. Dia mampu membuat orang buta melihat. Dia mampu membuat orang yang lumpuh berjalan. Kalau dia bukan orang Muslim, dia bukan Muslim yang taat, oknum ini, maka dia akan menjadi orang yang paling sombong di dalam dunia ini. Bayangkan, dia bisa menghidupkan orang mati, disaksikan orang banyak gitu loh. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan oleh dia? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Subhanallah. Seorang Muslim. Dia adalah Muslim yang taat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Masya Allah. Ini kita lihat sekarang baru punya kemampuan sedikit saja udah nipu-nipu orang. Iya kan? Bisa bisa mendatangkan duit, bisa narik keris dari kepala, bisa melakukan hal-hal. Baru sedikit trik yang dia kuasai, sudah merasa dia dapat mujizat, karamah, dan seterusnya. Bagaimana dengan oknum ini? Dia bisa membangkitkan Lazarus. Dia bisa membuat orang buta melihat dan seterusnya. Tapi dia tidak ada kesombongan sedikit pun dalam dirinya. Mencerminkan oknum ini bukan Tuhan, tetapi dia adalah utusan Tuhan yang benar-benar saleh. Maka yakinlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran di dalam surah Maryam ayat 19, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang datang kepadamu untuk memberitakan kepadamu, wahai Maria, bahwa Allah menghendaki engkau hamil dan melahirkan seorang anak manusia yang suci. Subhanallah. Jadi Al-Quran menerangkan oknum ini laki-laki suci, tapi kitab mereka menerangkan oknum itu adalah manusia terkutuk. Sebab terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Astaghfirullahalazim. Manusia suci di agama kita, dia dianggap terkutuk ya di dalam kitab mereka. Jadi bukannya kita mau mengarah kemana-mana gitu ya adik ya, tapi paling tidak ayolah, seruan azan pakai toa itu kan siang malam nonstop kalian dengarkan. Kenapa sih Al-Quran itu pede kali dibacakan dari masjid? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tidak malu dia disampaikan kepada seluruh manusia ayat-ayatnya. Tapi coba kalau ayat mereka pakai toa di gedung mereka, berani enggak tuh? Apalagi kalau sampai baca Amsal 8 itu, Amsal 7. Wow. Ya itulah bukti bahwa Al-Quran itu seperti yang saya terangkan tadi di awal, Al-Quran berani kemudian untuk diuji. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai saja Al-Quran itu bukan dari Allah, maka tentu mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Nah sekarang yang menemukan tadi itu adalah anak TK yang baca sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Kan lucu. Harusnya profesor mereka yang mengkaji Quran lalu mempertontonkan di khalayak banyak, ini loh pertentangan yang ada di dalam Al-Quran, ini loh saya buktikan. Tapi sayangnya para profesor yang mengkaji Quran dengan disiplin ilmu yang mereka punya justru bersyahadat.
Masya Allah. Ya, alhamdulillah Dinda, karena hari ini setelah ini saya akan mensyahadatkan salah satu penduduk bumi ya, hamba ciptaan Tuhan ya, untuk menuju kepada agama yang benar, agama yang hak yang diajarkan oleh Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus dan khatan nabiin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga mungkin kita nggak bisa berlama-lama bersama di sini karena beliau yang mau bersyahadat ini adanya di Kalimantan dan dia mintanya disegerakan karena dia takut 1 menit sebelum syahadat dia meninggal dunia katanya. Beliau juga perempuan ya, semoga bisa istiqomah sama seperti Adinda Natalia. Amin. Amin. Iya nih Bang Zuma, ini sebenarnya tinggal dikit lagi sih. Jadi gimana? Bisa dilanjut dulu apa langsung aku tutup aja gimana Bang Zuma? Langsung gimana itu maksudnya? Enggak, ini kan masih ada video lagi dari Pendeta Andre Tunggal yang dia menuduh Al-Quran kontradiksi gitu Bang Zuma. Bisa dijelaskan langsung sekarang apa gimana ya? Terkait dengan apa itu? Kontradiksinya yang mana? Langit atau bumi duluan. Nah, jadi tadi sih sebenarnya Bang Zuma sudah menjelaskan secara umum. Iya, sebenarnya, sorry deh ya, saya potong. Kalau berbicara mengenai langit dan bumi duluan, kan sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran itu tadi. Ya, ayat yang tadi kan sudah jelas. Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ar kanata ratsqan faqataqnahuma. Makanya di ayat yang saya katakan tadi, di situ tidak dikatakan diciptakan. Faqadahunna itu bukan diciptakan, tapi disempurnakan. Ya. Jadi penciptaan bumi dan juga langit itu bersamaan. Tadinya satu mereka ini. Langit dan bumi itu tadinya bersamaan diciptakan, makanya 2 masa. Nah, adapun dikatakan 2 masa pada setiap langit, itu pada setiap langit penyempurnaannya. Maksudnya gini, tadi saya membuat dinding rumah bersamaan dengan atap 1 pekan. Lalu kemudian saya cat. Itu yang dimaksud, penyempurnaan itu yang dimaksud. Dari kata faqadahunna itu dari akar kata qadaya. Qada yakdi, menyelesaikan. Menuntaskan, menyempurnakan. Sudah ada, tapi tinggal disempurnakan. Pada hari kedua itu juga, pada masa 2 itu. Jadi antara langit dan bumi itu bersamaan diciptakan. Itulah Dek. Iya, Bang. Nah, kalau kemudian pertanyaan ini dibalikkan ke mereka, itu kayak mana mereka jawabnya kira-kira ya? Nah, makanya itu. Ini videonya dia sih memang dia karena dari awal aja dia udah nggak nyambung gitu ya Bang Zuma ya. Makanya dia merasa yang ada di surat Al-Baqarah ya ayat 29 dan juga An-Naziyat ayat 27 sampai 30 ya. Dia merasa itu ada pertentangan gitu loh. Karena apa aku share sebentar aja Bang Zuma ya? Surah apa tadi? Ini sebentar, aku share dulu ya Bang Zuma ya, sebentar aja. Boleh, silakan. Misalnya untuk 6 masa sama 8 masa nggak cukup, saya kasih 2 data. Sekarang bagaimana dengan perbedaan data di dalam Quran, yaitu perbedaan urutan penciptaan antara langit dan bumi. Misalnya di dalam surah 2 ayat 29, itu dikatakan dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi. Kemudian dia menuju ke langit. Jadi Allah itu menciptakan bumi dulu, lalu kemudian menuju ke langit. Itu dalam surah 2 ayat 29. Nah, di dalam surah 79 ayat 27 sampai 30 itu dikatakan bahwa penciptaan, adakah penciptaan kamu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Jadi Allah itu membangun langit ya. Lalu dan dia menjadikan malamnya, menjadikan siangnya dan sesudah itu. Perhatikan ini, kata setelah itu atau sesudah itu berarti ini adalah urutan waktu. Sesudah Allah membangun langit, lalu dia menghamparkan bumi. Jadi Allah menghamparkan bumi. Perhatikan ini baik-baik. Dalam surah 2 dikatakan Allah membangun bumi baru langit. Tetapi di dalam surah 79, Allah membangun langit baru membangun bumi. Perhatikan bahwa ada perbedaan deskripsi antara urutan penciptaan dalam surah 2:29 dan dibandingkan dengan surah 79 ayat 27-30. Di mana surah 2 ayat 29 urutannya adalah bumi dulu baru langit. Sedangkan surah 79 27-30 urutannya adalah langit dulu baru bumi. Pertanyaan saya sekali lagi, mana yang benar? Jadi saya ini nah, gimana bisa deh. Iya, jadi ini bukan proses penciptaan. Antum asyaddu khalqan
amis sama'u banaha. Ini bukan proses penciptaan. Ini Allah sedang bertanya, apakah antum, apakah kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ini bukan proses penciptaan ini. Ya, rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Kan tadi di awal saya sudah katakan. Apa yang saya katakan tadi? Allah mengatakan apa? Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard kanata ratskan faqata'nahuma. Kan diciptakan tadi bersamaan, tadinya satu gitu loh. Tadinya satu kan? Lalu kemudian Allah rafa'a samkaha fasawwaha, meninggikan apa yang harus ditinggikan, dipisahkan keduanya. Lalu setelah dipisahkan keduanya, yang nampak kemudian adalah bumi itu dihamparkan. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Bukan sedang proses penciptaan. Ngerti ya? Menghamparkan ya. Iya, jadi ketika langit dan bumi tadinya satu, yang satunya kemudian ditinggikan, yang satunya kemudian terhamparkan. Seperti ketika seperti ketika kita apa yang bagus, taruhlah tenda atau camp ya, atau tenda camping ya kan, tadinya itu nyatu, kemudian ketika diproses itu tendanya terangkat ke atas, kan nampak lantainya tuh terhamparkan. Benar ya? Jadi itu bukan sedang penciptaan. Adapun surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawa wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. Ini tidak ada masalah. Makanya diterangkan di ayat tadi, di surah Fussilat, itu dikatakan, faqadahunna. Kan saya katakan tadi, qada yaqdi itu menyelesaikan, menuntaskan, menyempurnakan, menetapkan. Bukan proses memulai penciptaan dari nol. Lah, anak TK memang susah untuk ngerti ini, ya Allah. Iya. Mencari sesuatu yang tak mungkin dia pahami gitu loh. Allah menerangkan, faqadahunna sab'a samawah. Allah menetapkan, Allah menyelesaikan, Allah menuntaskan, Allah menyempurnakan. Qada yaqdi. Makanya orang belajar Islam itu, sekali lagi saya katakan, belajar Quran itu hanya untuk mereka yang menggunakan akal. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Jadi surah yang dibawa itu bukan sedang menjelaskan tentang proses penciptaan. Ya, Al-Qur'an yang dibawa tadi ayat 27 sampai ayat 30 dalam surah An-Nazi'at itu bukan sedang menceritakan tentang proses penciptaan, tapi Allah sedang melakukan apa yang Allah terangkan terhadap keduanya. Jelas nggak di situ, Dek? Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Jadi apa yang dibangun oleh Allah tadi itu adalah ciptaan yang hebat. Kemudian Allah menantang mereka. Adakah kalian itu mampu menciptakan hal yang sama gitu loh? Allah katakan rafa'a samkaha wa sawwaha. Allah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Nah, sama yang ada di surah Fussilat tadi. Ya kan ayat 12. Jadi Allah menyempurnakan itu. Sekira begitu, Adinda. Iya, Bang Zuma. Ini tadi aku mohon maaf loh Bang Zuma, aku minta disetel lagi ya, maksudnya ditampilkan lagi video dari pendeta Andre Tunggal, karena dia tuh Oh, itu pendeta. Aduh. Iya, dia kasihan kali lah. gitu. Iya, kasihan banget, tapi dia tuh overconfident banget gitu loh Bang Zuma. Jadi dia merasa apa yang dia tampilkan gitu ya, itu nggak ada yang bisa ngebantah gitu loh. Ya sebenarnya sebenarnya channel-channel muslim sih aku yakin ya nggak mau bantah itu bukan karena nggak bisa bantah, tapi karena males gitu loh. Ini terlalu cetek banget, makanya Bang Zuma aja bilang ini anak TK anak TK gitu ya berkali-kali. Iya, jadi gini loh Adinda, kalau misalnya saya menjelaskan kepada orang-orang yang akalnya nggak berfungsi, kira-kira berfaedah nggak? Ya makanya itu sebenarnya sih kalau orang yang fungsi nggak ada ini juga, nggak ada faedahnya gitu ya. Iya, karena gini, buku mereka
yang Mm. adalah bahasa Indonesia pun mereka nggak pahami. Kayak mana dengan bahasa langit? Bahasa bumi aja mereka nggak paham gitu loh. Kayak mana dia paham bahasa langit itu? Bahasa langit itu adalah bahasa sang pencipta yang bisa dipahami dengan rangkaian disiplin ilmu dulu. Itu loh, Dek. Mm. Jadi memang berat untuk mereka memahami. Karena Iya, Al-Quran berat. itu diperuntukkan spesial untuk orang-orang yang menggunakan akal sehat. Iya, ini aja sampai ada yang nuduh aku nggak paham loh Bang Zuma ini. Saya yakin Dinda Natalia tidak mengerti karena terlalu banyak retorika. Ini astagfirullahaladzim. Tolong jangan samain otak manusia sama otak domba dong. Ah, gimana sih nih? Otak Ya, manusia mau jadi disamain sama domba. ya, jadi bukan domba juga, Dinda. Kita keliru juga kalau menyebut mereka domba. Mereka ini adalah serigala. Terlalu hormat mereka itu kalau disebut domba. Domba itu Bani Israel. Yesus adalah gembala. Di luar daripada Bani Israel yang ngaku-ngaku, yang hanya minta remah-remah, itu disebut sebagai guguk oleh Yesus. Jadi kita harus menghargai kitab mereka. Janganlah sebut mereka domba, kasihan. Sebut mereka serigala. Itu lebih sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan dalilnya mereka ya. Iya, sesuai dengan dalil. Jadi kita jangan ikut di permainan yang menyesatkan gitu. Jangan sebut mereka domba, itu salah. Sebut mereka serigala. Bani Kunarion ya Bang Zuma ya. Iya. Jadi melalui konten ini juga saya pesan kepada pendeta ini, kalau Anda punya sedikit saja nyali, Anda boleh ngundang saya ke Zoom Anda. Ke Zoom atau apapun yang Anda punya. Kalau saya ada waktu insya Allah. Tapi kalau mau masuk ke Zoom saya 24 jam saya silakan. Kita bahas tentang Al-Quran. Silakan saudara pendeta bawa materi-materi Anda tentang Al-Quran. Insya Allah saya akan dengan ikhlas mengajari Anda supaya Anda paham gitu. Masya Allah. Atau Anda ingin menguji saya, tentang pengetahuan saya dengan Bible, saya dengan rela ikhlas saya akan ngajarin Anda supaya lebih paham gitu. Silakan. Iya Bang Zuma ini Masya Allah ya, sabar banget ya untuk menjelaskan ke para umat sebelah ya teman-teman. Makanya harus banyak belajar kesabaran dari Bang Zuma nih, gimana bisa menjelaskan ke orang-orang yang sebenarnya otaknya itu fungsi apa enggak juga kita belum tahu pasti gitu ya, karena sulit banget mereka mencerna ya apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Oh ya Bang Zuma, ini sebelum Masya Allah Bang Zuma open cam, Alhamdulillah. Bang Zuma, ini Bang Zuma udah mau langsung ke ini syahadat ya? Iya. Karena ada proses yang harus dilalui dulu. Kita harus minta tanda pengenalnya dulu. Kemudian data-data yang kita butuhkan. Masya Allah, makasih banyak Bang Zuma. Tapi ini aku masih lanjut sedikit Zuma, karena aku cuma pengen nampilin video aja sih, video dari Pendeta Andre Tunggal buat bonus lah buat kita. Karena di situ ada pengakuan yang mengejutkan juga sih dari Pendeta Andre Tunggal gitu tentang Bible-nya. Oh ya boleh nanti. Tapi katanya ada sesi kedua gitu. Siap, insya Allah kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya di sesi kedua, insya Allah ya Bang Zuma. Nanti tinggal kita atur jadwalnya, insya Allah kita akan membahas lagi karena masih ada tuduhan-tuduhan lagi nih dari si Pendeta Andre Tunggal ya. Kasihan sih sebenarnya dia ya karena nggak paham. Iya. Jadi pesan saya, Adinda, terakhir dari saya, Al-Quran telah membimbing kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi kita, petunjuk bagi kita gitu. Nah, kok bisa Bang Zuma dan juga Adinda Natali kok sibuk-sibuk gitu menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan tentang Bible? Apa nggak ada kerjaan lain? Al-Quran menerangkan gini, fala tuti'il kafirina wa jahidhum bih jihadan kabira. Jadi kita umat Islam itu diminta oleh Allah untuk tidak mengikuti mereka, tapi Allah meminta supaya kita mengikuti supaya kita itu melakukan perlawanan, jihad dan kabira kata Allah. Lakukan perlawanan dengan menggunakan Al-Quran, perlawanan yang dahsyat, perlawanan yang kuat, perlawanan yang besar. Jadi kita nggak bisa diam, kita harus melakukan perlawanan. Seperti ketika mereka membawa ayat suci Al-Quran, ada pertentangan antara surah Fussilat ya dengan surah
yang lain yang dikatakan bahwa bertentangan dalilnya, ya kita sampaikan dengan penjelasan yang kita bisa. Tapi harus berdasar terhadap Quran, terhadap dengan kaidah-kaidah ilmu, bukan asal-asalan. Karena mereka ini sejatinya memiliki hak juga mendapatkan hidayah di hadapan Allah. Karena biar bagaimanapun mereka adalah ciptaan Allah yang memiliki hak. Di mana hak itu, ya hak itu mungkin dari kita sampai hidayah itu datang. Semoga dari Adinda Natali mereka kemudian bisa mendapatkan hidayah. Gitu ya, Dek ya. Amin. Ya, mohon maaf saya nggak bisa sampai selesai ya, Dek. Ya, Bang Zuma makasih banyak. Alhamdulillah. Ya, Makasih, salim sama keluarga ya, salam sama keluarga. Tetap istiqomah, kuat senantiasa, dan jangan meninggalkan jemaat. Harus bersatu dengan apologet, minimal silaturahmi. Ya, sekali-sekali kontak-kontakan dengan tim kita supaya kita tidak berjuang sendiri-sendiri. Lain kali, selain saya, undang juga teman-teman yang lain, ada Ustadz Kainama, Ustadz Tahta, dan yang lain. Pokoknya mereka semua adalah guru-guru kita yang memiliki kemampuan yang mampu untuk mengkanter anak-anak TK yang tidak punya ilmu ini. Demikian Adinda, saya pamit ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang ada di channel Adinda Natalia, salam kenal, sehat selalu, panjang umur. Semoga Allah memberkati hidup antum semua bersama dengan keluarga bahagia dunia akhirat. Salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak Bang Zuma. Nah ini teman-teman ya, jadi aku ingin lanjut hanya menampilkan satu video aja ya. Pengakuan yang ya mengejutkan ya, karena unik, nggak semua pendeta bisa berkata seperti yang dikatakan oleh pendeta Andre Tunggal. Langsung aja ya videonya aku tampilin. Saya tidak akan lari. Ya, saya tidak akan lari kemana-mana. Ya, saya akan membahas kenapa ada perbedaan umur Ahazia yang ada di Alkitab. Ya, ya, saya harap Anda para polemikus Muslim menjaga integritas Anda dan Anda menjawab tepat sasaran. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ya teman-teman, ada yang tahu nggak bahwa saya itu di react sama ada beberapa channel Muslim. Jadi mereka ambil video saya, mereka bahas, mereka ketawain dan sebagainya. Saya juga bingung waktu saya nonton apa yang dibantah. Mereka nggak bantah apa-apa. Jadi tidak ada argumen saya yang dibantah oleh mereka. Ya, mereka cuman menunjukin, terus kemudian ya dari viewernya juga cuman bilang wah akhirnya ada Muslim yang cerdas dan sebagainya. Ya padahal waktu saya lihat argumen saya nggak dibantah juga. Ya sudahlah, bodoh lah gitu ya. Oke, kita lanjut lah ya. Oke, kenapa ada perbedaan umur Ahazia yang ada di Alkitab ya? Ya. Sekarang begini teman-teman, kita akan menelusuri umur Ahazia yang sebenarnya. Jadi teman-teman kalau perhatikan, Yoram itu berumur 32 tahun pada waktu menjadi raja. Yoram itu siapa? Yoram itu adalah rajanya, papanya dari Ahazia. Di dalam catatan 2 Raja-Raja 8:17 dan 2 Tawarik 2:15, teman-teman akan menemukan bahwa Yoram itu berusia 32 tahun. Sama-sama, catatannya sama. Dan dikatakan Yoram itu memerintah 8 tahun sebelum digantikan Ahazia. Jadi Yoram itu kalau ditambah-tambah, ya Yoram itu turun dari raja itu pada usia 40 tahun. Nah, tidak mungkin Ahazia anaknya itu menjadi raja pada usia 42 tahun. Lawong papanya aja 40 tahun. Sehingga kemungkinan kita harus jujur mengakui bahwa catatan yang benar itu 22 tahun. Catatan 42 tahun itu adalah catatan yang boleh kita katakan itu keliru. Catatan 42 tahun itu adalah catatan yang boleh kita katakan itu keliru. Ya. Nah, pertanyaannya begini, mengapa ada perbedaan umur Ahazia di dalam Alkitab? Sekarang saya berargumen bahwa di dalam, jadi gini teman-teman, perjanjian lama kita itu adalah perjanjian lama yang berasal dari dokumen atau dokumen acuannya itu adalah Masoretic Text atau ya teks-teks Masoret ya. Itu adalah kumpulan kitab-kitab otoritatif Muliakan oleh Allah dimanapun sahabat berada. Kita sudahi dulu ya sesi kali ini. Pada intinya bahwa kita sudah menjawab apa yang kemudian menjadi permasalahan yang dibahas oleh pendeta ini ya. Paling tidak kita mengetahui bahwa tuduhannya itu berlandaskan ketidaktahuan. Nah, ini saudara-saudara, kalau sahabat semua mengikuti sampai tuntas pembahasan pendeta ini, saya yakin dan percaya dia tidak akan mendapatkan solusi kenapa bisa ada pertentangan usia. Ada yang 22 tahun, ada yang 42 tahun. Kita tidak akan bisa menemukan apa yang
kita inginkan. Apa yang menyebabkan catatan dua raja-raja dan dua tawarik itu menuliskan adanya pertentangan usia. Ada 42 dan ada usia 22. Selisih 20 tahun. Pendeta ini saya yakin 100% dia tidak akan bisa menemukan jawabannya. Selain dengan mengatakan kitab kita adalah kitab sejarah yang dituliskan dari sudut pandang yang berbeda. Dari satu orang dan dari sudut pandang yang berbeda dari beberapa orang penulis. Hanya itu jawabannya. Tidak akan mengurai seperti apa yang diuraikan tentang Al-Quran terhadap tuduhannya dia. Jadi kita sudahi aja. Kebetulan habis ini ada yang mau bersyahadat secara live ya dari Kalimantan. Untuk itulah saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sekalian. Kiranya Allah memberkati kita semua dan keluarga. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar.